Oke, halo sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Saya rasa teman-teman pasti baik-baik saja. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan dan tetap bersepeda ya teman-teman ya. Karena di musim yang seperti ini perubahan cuaca dari mulai panas menuju penghujan itu banyak sekali teman-teman yang daya tahan tubuhnya kurang fit. Jangan lupa berolahraga dan tetap makan makanan yang bergizi ya teman-teman. Oke, di hari ini saya akan membahas tentang sebuah kejadian teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu saya itu pernah membahas sebuah sepeda yang transfer mereknya adalah Vongers, terus kemudian bentuknya mirip Royal Enfield gitu ya. Nah ternyata jujur saya tidak bermaksud apa-apa waktu saya membahas tentang itu. Saya hanya mengulas tentang ternyata kita harus waspada saat membeli sepeda, karena dengan bentuk-bentuk aneh seperti itu kadang-kadang, dan yang sudah dicat ya tentunya ya, kadang-kadang kita itu ada barang baru atau buatan baru yang diperjualbelikan dan mengatakan original teman-teman. Nah singkat ceritanya seperti ini, ternyata sesudah saya mengupload video saya, kemudian nah ini ya, sepeda itu laku teman-teman, laku ke salah seorang sahabat saya yang ada di daerah Jawa Tengah. Beliau adalah Mas Ferry gitu ya. Nah kemudian Mas Ferry ini menjual ke temannya gitu ya. Nah temannya tersebut melihat video saya, terus akhirnya membatalkan niatnya untuk meminang sepeda itu. Nah waktu saya tahu kejadian itu, Mas Ferry langsung chat ke saya. Terus orang tersebut membatalkan untuk membeli sepeda tersebut. Dan singkat cerita saya pun juga sungkan ya teman-teman ya sama Mas Ferry. Mas Ferry tanya ngomong seperti ini, Mas minta tolong aja dihapus videonya. Saya bukan tidak mau menghapus teman-teman, tapi saya mau mencoba gentle. Kalau memang seandainya saya salah dalam menilai sebuah sepeda, saya akan minta maaf di depan umum gitu ya. Jangan sampai nanti kalau seandainya saya main hapus, seperti saya tidak tanggung jawab gitu ya, seperti saya tidak menunjukkan bahwa oke, kalau saya salah ya saya ngakuin minta maaf gitu ya. Nah singkat cerita barang itu datang teman-teman di rumah Mas Ferry. Terus kemudian dibukalah sama Mas Ferry beberapa halnya gitu ya, di cat-catnya agak sedikit dikoprek-koprek gitu ya. Terus ternyata masih ada cenilnya untuk lubang oli yang sama persis dengan punyanya Royal Enfield. Nah Mas Ferry ngomong, ini original Mas gitu ya, ini original, masa kayak gini enggak original. Oke, ternyata mungkin saya bisa salah gitu ya. Nah saya akhirnya sampaikan sama Mas Ferry, Mas, oke, kalau seandainya itu memang original, ya saya mohon maaf gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyarankan untuk dirawat dan dicoba untuk dikupas catnya, kira-kira barang tersebut original atau tidak gitu ya. Yang mampu ngrepro ngene iki sapa Mas? Iki nah ciri khas RE ori. Kemungkinan didempul bolongane oli. Nggak bisa. Itu tambahi pipa kuat. Iki rapi yang ini loh Mas. Wah, kene rapi. Iki ciri khas banget RE. Penomoran pener, supet pener. Nah, teman-teman, itu permintaan maaf saya kepada Mas Ferry, dan Mas Ferry juga menyampaikan karena itu tadi bentuknya sepeda tersebut original menurut Mas Ferry. Beliau ngomong, wah ini untung di saya Mas, jadi sepeda ini untung di saya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah setelah tadi saya minta maaf gitu ya, nah kita ngomongin tentang sebuah data yang beberapa waktu lalu saya itu mampir ke salah satu kediaman teman ontelis, dan saya menemukan satu buku teman-teman. Nah kemudian buku tersebut saya fotokopi. Buku tersebut saya fotokopi dengan harga biaya fotokopinya adalah 35.100 teman-teman. 35.100 dengan halamannya cukup banyak di sini ya, hampir tebal banget. Terus kemudian dia menggunakan 3 bahasa. Jadi bahasa yang pertama adalah Inggris, introduction. Yang kedua adalah menggunakan bahasa Belanda gitu ya, dan yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan lama ya. Buku ini di depannya tulisannya adalah M. Adler ya teman-teman, kalau bisa lihat M. Adler. Isinya apa aja Mas? Isinya adalah buku-buku. Buku ini menceritakan tentang spare part yang ada ya teman-teman ya, sampai ban, detail
detail bel, terus kemudian baut, terus kemudian engkol dan sebagainya. Nah, buku ini itu tahun 1914 teman-teman. Jadi kalau dilihat dari pengeluarannya itu 1914. Nah, dari buku ini saya menemukan satu keunikan teman-teman. Keunikannya apa? Keunikannya di halaman ini. Nah, yang saya lingkari ini. Ternyata, coba dilihat ya, ini ya. Ternyata zaman dahulu itu frame juga bisa dipesan teman-teman. Jadi kita itu bisa memesan sebuah frame dengan bentuk yang kita inginkan. Ya, ada yang pakai Bauhaus dan yang tidak pakai Bauhaus. Terus kemudian bentuknya seperti ini, framenya yang mirip banget dengan Royal Enfield gitu ya. Yang laki-laki modelnya seperti ini. Semuanya bisa dipesan gitu ya. Dan menurut saya model-model seperti ini itu kalau kita ngomong ya 1914 itu berarti cukup lampau sekali ya. Cukup lampau sekali. Bahkan orang ngomong bahwa lehernya panjang dan sebagainya, ini semuanya bisa dipesan teman-teman. Jadi zaman dulu sepeda-sepeda ini itu sepeda-sepeda yang dalam tanda kutip pesanan gitu ya, pesanan dari orang-orang Indonesia kemungkinan gitu ya. Nah kemudian yang unik lagi bukan hanya ngomongin tentang pesanan teman-teman, tapi juga ngomongin tentang plat merek teman-teman. Ya saya coba bukakan. Setelah tadi ngomongin tentang frame-nya yang dipesan, juga terdapat ini plat-plat merek yang di bagiannya masih kosong teman-teman. Di sini itu masih kosong. Ya nanti saya fotokan ya, saya sertakan. Jadi di bagian-bagian ini masih kosong sehingga kita bisa menulis sendiri mereknya itu apa. Bayangkan kita akan nulis ini secara manual gitu ya, mereknya dikasih merek manual. Mungkin kalau zaman sekarang saya kasih namanya mereknya adalah merek Daniel gitu ya. Dan cukup banyak teman-teman ternyata ya. Ada 7 tipe di sini. Ya, 7 tipe tahun 1914 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Nah, berarti definisi original itu apa sekarang? Apakah definisi original adalah sepeda yang tua ataukah sepeda yang dalam tanda kutip sepeda yang kondisinya sekarang kita lihat gitu ya. Nah kita kembali lagi ngomongin tentang original itu adalah sesuatu yang asli teman-teman ya. Kalau ngomongin tentang original saya kemarin sempat bahas namanya bukan original tapi original gitu ya. Nah original itu adalah acuannya adalah katalog pabrik. Nah kalau teman-teman seandainya bisa memiliki katalog pabrik dan bisa menunjukkan bahwa sepeda tersebut, oh ini loh katalog pabriknya seperti ini, standarnya seperti ini, ya itulah original. Ya, itu menurut saya bahwa keoriginalan itu tidak dilihat dari kondisi sekarang. Orang sering ngomong ini 100% original, 90% original. Tunggu dulu. Balik lagi ke bagian katalog tersebut. Apakah benar setiap yang menempel itu adalah barang original? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, beberapa waktu lalu saya mendapat pertanyaan gini, Mas, apabila sepedanya cuma hanya frame-nya aja, terus diberikan spare part yang dalam tanda kutip spare part tersebut dipasangkan ke frame tersebut, apakah itu disebut original? Ini pertanyaan berat ya dan menjebak menurut saya ya. Kenapa? Karena kalau saya ngomong tidak original, semua spare partnya original dan itu sesuai dengan katalog. Kembali lagi teman-teman, kalau kita ngomongin tentang sepeda originalitas itu juga dilihat masanya. Otomatis kalau kita ngomongin tentang sepeda tersebut dengan kondisi original, maka jangan sampai waktu kita memasangkan semua spare part yang ada di frame tersebut tidak senada. Artinya adalah gini, frame-nya hitam mengkilap bagus, tahu-tahu di bagian sadelnya sobek-sobek, yang akan tidak terlihat elegan. Ya, kembalikan sepeda teman-teman seoriginal sesuai dengan katalog yang ada, dan juga jangan lupa teman-teman sesuaikan dengan usia dari sepeda tersebut. Kalau memang seandainya frame-nya tidak terlalu bagus dan ada cat yang mengelupas, ya pasanglah beberapa sadel atau kondisi dari kunci yang dalam tanda kutip
kuncinya dengan sesuai tahunnya. Oke, itu tadi teman-teman yang dapat saya bagi, saya bisa sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan nih texting di bagian bawah, komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, thank you. Yang paling penting adalah sepedaan ya, bukan sepedanya. Jadi kalau teman-teman suka bersepeda tua, jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang lain bersepeda juga. Thank you teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe di channelnya Sepeda Gadget. Thank you.